Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Asos Profesor Isnaini Leo Santi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kemahiran Berbicara, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam ruang Zoom ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Internet merupakan bentuk dari perkembangan teknologi. Internet sangat membantu dan berpengaruh dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, ataupun pendidikan. Internet terus berkembang seiring dengan zaman. Dalam hal ini, perkembangan internet tidak dapat kita kira karena berbagai informasi dapat berupa informasi yang positif maupun negatif, terutama dalam hal internet pada bidang pendidikan. Maka, pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan debat dengan mosi internet sebagai jalan pintas pendidikan. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu agar pelaksanaan debat dapat berjalan dengan lancar. Pertama, satu tim terdiri dari 3 anggota debat yang terdiri dari pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara ketiga. Kedua, pembicara pertama dari kedua tim diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan argumennya, sedangkan pembicara kedua dan ketiga diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan argumen. Ketiga, ketika pembicara kedua dan ketiga dari setiap tim menyampaikan argumen, tim lawan boleh untuk menyanggah pernyataan argumen dari pembicara. Keempat, setiap pembicara dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau menyinggung sara. Kelima, pembicara dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap pembicara lawan. Keenam, pembicara dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi pembicara lawan. Demikianlah tata tertib pelaksanaan debat ini. Saya persilakan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan anggotanya, dimulai dari tim afirmatif. Terima kasih kepada moderator. Saya perwakilan dari tim afirmatif akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari pembicara 1, Nurmala, yaitu saya sendiri, pembicara kedua yaitu Muhammad Rezi Andesta, dan pembicara ketiga yaitu Fani Ade Faiza. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada tim A positif untuk memperkenalkan anggota timnya. Terima kasih kepada moderator. Saya perwakilan dari tim A positif akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri, Lisdianingsi sebagai pembicara pertama, dan ada Muhammad Azwardi Irfan sebagai pembicara kedua, dan Puja Malhotra Putri sebagai pembicara ketiga. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang telah memperkenalkan anggota timnya. Baiklah, langsung saja kita mulai perdebatan kita pada hari ini. Dimulai dari pembicara 1 afirmatif untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Diawali dengan era globalisasi yang semakin melesat, perkembangan teknologi seperti internet tentunya sudah merambat ke dalam lingkungan masyarakat, baik dalam lingkungan bidang sosial, ekonomi, politik, dan tentu saja dalam pendidikan. Hadirnya internet sebagai sumber informasi ini sangat memungkinkan seseorang untuk mencari dan menyebarluaskan segala ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penemuan penelitian keseluruhan dunia dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga pertumbuhan dan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih cepat dan merata. Kemajuan teknologi informasi ini dirasakan pula oleh dunia pendidikan. Dengan demikian, segala informasi yang ada di internet dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dapat dikatakan pula bahwa hampir semua informasi mengenai pendidikan dapat kita akses melalui internet ini, antara lain seperti materi pembelajaran, seperti kurikulum, silabus, soal-soal pelajaran, maupun cara untuk mengerjakannya. Dengan adanya internet, setiap siswa di seluruh pelosok negeri ini mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi tersebut. Sebagai penunjang yang begitu kuat, adanya internet dapat membuat perubahan yang besar dalam dunia pendidikan.
Dengan kata lain, batasan wilayah dan pulau tidaklah lagi menjadi hambatan dalam mengambil setiap kesempatan yang ada. Tentunya ini menjadi terobosan baru dan pendidikan bisa menjawab tantangan zaman dengan bantuan internet sebagai jalan pintas. Bukan dikatakan sebagai jalan pintas saja, tetapi pintu menuju dunia yang jangkauannya ilmu yang begitu luas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pembicara satu dari tim A positif untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator. Internet memang memiliki dampak yang positif, terutama di dalam dunia pendidikan. Namun, internet itu sendiri juga tidak lepas dari suatu hal yang berdampak buruk atau negatif terhadap siswa. Internet bisa saja digunakan untuk hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Pengaruh internet itu memicu ketergantungan siswa dan adanya penyalahgunaan internet, misalnya saja menyontek atau juga plagiarisme. Di mana hal ini siswa tidak menggunakan daya pikirnya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Internet itu memanjakan siswa karena adanya unsur untuk mendapatkan secara instan sehingga membuat siswa malas dan tergantungan dengan internet. Pendidikan itu bukan hanya mencari manfaat ilmu pengetahuan yang tersebar, tapi pendidikan juga tentang perkembangan peserta didik. Berdasarkan pengertian pendidikan itu sendiri, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang pendidik kepada orang yang terdidik untuk memperoleh kedewasaan, baik kedewasaan jasmani maupun sosial. Maka dari hal itu, internet tidak bisa dikatakan sebagai jalan pintas pendidikan. Tidak semua pendidikan harus berpatokan dengan internet. Siswa harus lebih aktif dan berinteraksi dengan lingkungannya. Buku adalah sumber referensi yang dibutuhkan untuk siswa. Baik, terima kasih kepada pembicara satu dari tim A positif dan afirmatif. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara dua pada setiap tim untuk menyampaikan argumennya, dimulai dari tim afirmatif. Terima kasih moderator. Perkembangan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak yang sangat luar biasa, apalagi dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang didukung dengan teknologi internet telah menjadi metode pembelajaran jarak jauh yang sempurna, sehingga digunakan oleh pengajar dan pelajar di sekolah. Oleh karena itu, dengan adanya metode ini menjadi penunjang sebagai sarana perkembangan dan pendidikan kualitas di Indonesia. Menyanggah. Baik, dipersilakan. Saya tidak sependapat dengan Anda. Mengapa saya sebutkan demikian? Karena penggunaan internet di Indonesia masih belum merata, walaupun masyarakat tersebut memiliki akses teknologi digital sangat tinggi. Kebutuhan internet di berbagai daerah Indonesia masih belum sepenuhnya terlayani. Dengan demikian, internet belum bisa dikatakan sebagai penunjang pendidikan. Sekian, saya kembalikan kepada tim afirmatif. Baik, terima kasih atas sanggahan Anda. Di sini saya kembali menegaskan bahwa adapun manfaat utama yang dapat kita gunakan dari bidang internet ini dalam bidang pendidikan, yaitu mencari sarana informasi yang sangat efisien. Terlebih lagi, informasi yang di dalam internet itu merupakan informasi yang terupdate dari buku manapun di perpustakaan. Dapat dikatakan bahwa hampir semua informasi mengenai pendidikan kita dapat melalui internet, antara lain seperti mencari materi pelajaran, mencari silabus, kemudian soal-soal dan latihan dan sejenisnya, kita dapat menggunakan internet. Dengan hanya meletakkan kata kunci, kita telah mendapatkan hasil dari apa yang kita ingin cari. Kemudian ketika saya rincikan apa saja dampak positif dari penggunaan internet dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kita akan mudah untuk mendapatkan informasi yang terupdate dan teraktual. Kemudian menjadi tempat pelajaran baru, kemudian kita menjadi tempat membaca referensi dan wawasan baru, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan maksimal. Dan yang terakhir, merupakan sarana pendidikan pembelajaran jarak jauh yang begitu efisien di saat pandemi seperti ini. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim A positif untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Internet itu tidak bisa disebutkan sebagai jalan pintas dalam dunia pendidikan. Mengapa saya mengatakan demikian? Pendidikan itu tidak hanya tentang mencapai hasil akhir, tapi prosesnya juga yang terpenting. Memang benar sekarang era digital, tapi internet itu tidak bisa menjadi sebuah panutan. Sama seperti yang disampaikan pembicara satu tadi, pendidikan itu tidak hanya tentang menuntut ilmu seluas mungkin, tapi juga membentuk karakter anak didik kita. Baik, dipersilakan. Saya tidak sependapat dengan pembicara kedua. Jadi adanya internet bukan menjadi alasan untuk dihapuskannya atau menghilangkannya proses dalam pembelajaran. Seperti yang telah dikatakan di awal, bahwa internet ini mampu menjadi penunjang yang begitu kuat dalam dunia pendidikan dan mampu menjadi terobosan baru dalam pendidikan.
Jika dikaitkan antara internet dan karakter, tentunya peranan guru dan orang tua dalam mendidik siswa ini sangat diperlukan. Internet hanya menjadi penunjang dan jalan pintas untuk memajukan dan mengikuti perkembangan informasi yang ada dengan pesat. Juga selain itu, kita bisa memanfaatkan jaringan internet ini untuk memupuk karakter positif siswa dengan mengadakan seminar atau webinar dalam bentuk media daring. Nah, tentunya hal baru seperti ini akan sangat diminati siswa jika kita sebagai pendidik mampu mengatur dan mengelola jalannya kegiatan dengan kreativitas dan inovasi terbaru sebagai pendidik yang mampu menghadapi tantangan globalisasi ini. Demikian saya kembalikan kepada tim Apositif. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Saya akan melanjutkan argumen saya. Seorang penuntut ilmu, jika tidak menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada faedah menuntut ilmunya. Ini adalah kutipan nasihat dari ulama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, pembentukan karakter anak didik ini diajarkan oleh guru. Guru harus menjadi akhlak yang baik dalam mengajar, agar setiap murid yang diajar itu bisa menjadi contoh, menjadi akhlak yang baik dari guru itu sendiri dan mampu mempraktikkan di lingkungan masyarakat nantinya. Dengan membentuk karakter, demikianlah bisa kita sebutkan pendidikan itu bisa tercapai. Anak didik memang lebih mudah mencari ilmu pengetahuan dan informasi di internet, tapi apa yang mereka cari itu belum tentu apa yang mereka pelajari seutuhnya. Internet memang dikatakan sebagai jalan pintas, tapi internet belum tentu adalah jalan yang benar. Internet memiliki jangkauan yang luas sehingga internet tidak lepas dari hal yang negatif. Contohnya saja pornografi. Internet terdapat konten berbau pornografi dan kekerasan bisa mengakibatkan dorongan pada siswa untuk bertindak kriminal. Apalagi para remaja di masa sekolah yang masih awam dan keinginan tahunnya itu sangat tinggi. Untuk meredamkan hal ini sangat dibutuhkan bimbingan dari orang dewasa untuk mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya pengawasan dari guru dan juga orang tua. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembicara 2 dari tim Apositif dan Afirmatif. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara 3 dari masing-masing tim untuk menyampaikan argumennya. Dimulai dari tim Afirmatif. Sekarang jaringan internet sudah bisa dikatakan hampir ada di seluruh tempat di dunia ini. Bahkan bisa dikatakan internet sudah masuk ke dalam kebutuhan pokok manusia. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa alat elektronik seperti HP, laptop, ataupun komputer memerlukan internet untuk menjalankan beberapa aplikasi di dalamnya. Bagaimana cara pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan? Yaitu dengan memaksimalkan potensi ponsel pintar atau alat elektronik lainnya yang bisa terhubung dengan internet untuk sebagai referensi pelajar dalam menjawab soal-soal maupun mencari bahan pembelajaran yang dibutuhkan pengajar dan peserta didik. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Menurut saya, memaksimalkan potensi ponsel pintar atau alat elektronik yang seperti saudari sebutkan tadi itu tidaklah mudah. Pendidik tidak bisa tahu dengan jelas apakah referensi atau bahan pelajaran dikutip oleh siswa tersebut valid, dan juga peserta didik tersebut menganalisis kebenaran dari informasi yang ia dapat. Dengan hanya mengandalkan internet, siswa bisa saja termakan oleh informasi palsu atau hoax. Pendidik juga tidak bisa memperhatikan peserta didiknya secara terus-menerus. Jika peserta didik tersebut sudah di luar dari jangkauan pengawasan pendidik, saat proses pembelajaran, peserta didik bisa saja memanfaatkan internet untuk hal yang negatif. Internet juga dapat mengalihkan perhatian peserta didik dari pelajaran. Demikian saya kembalikan kepada tim Afirmatif. Nah, dari yang saudara bilang, disinilah perannya pendidik untuk meluruskan. Adanya internet membawa banyak dampak positif bagi siswa, terutama menambah wawasan baru. Tentunya hal ini dapat dijadikan pembelajaran bagi siswa, jika kita menjelaskan apa saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses pembelajaran. Pentingnya instruksi guru itu sangat membantu menjalankan kelas yang berlangsung. Saya tekankan lagi bahwa sebagai jalan pintas, internet sangat membantu siswa untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan sebagai guru, kita harus lebih pintar untuk mengawasi peserta didik kita dalam mengarungi internet sebagai media pembelajaran yang digunakan. Dan satu lagi, internet juga dapat membantu pelajar dalam mencari maupun mengakses sumber pembelajaran lainnya selain buku. Selain itu, terdapat beberapa manfaat internet dalam dunia pendidikan. Di antaranya, mempermudah pencarian referensi internet, menyediakan fasilitas multimedia, menyediakan sumber informasi yang relatif murah, menyediakan sumber pelajaran tambahan melalui internet,
sekolah atau buku pembelajaran, memudahkan komunikasi internet, membantu pemahaman informasi, mendorong penguasaan bahasa asing, mendorong kreativitas banyak hal, menyediakan metode pengajaran yang lebih menarik, puzzle terutama untuk murid TK dan SD, mendorong kemandirian orang yang fasih menggunakan internet. Hal ini menjadi terobosan baru dan pendidikan bisa menjawab tantangan zaman dengan bantuan internet sebagai jalan pintas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada tim A positif untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya. Justru terlalu banyak mengandalkan internet ini akan dapat membuat pelajar menjadi malas untuk berkreativitas, melakukan penelitian secara langsung, dan kehilangan proses manajemen waktunya. Para pengajar dan pelajar akan lebih banyak meluangkan waktu mereka untuk mencari data melalui internet daripada melakukan atau terjun langsung ke lapangan tersebut. Izin menyanggah. Sebentar. Bahkan yang paling ditakutkan adalah para pelajar akan memperoleh data dari sumber yang tidak dapat dipersulit olehnya. Izin menyanggah. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya kurang setuju dengan pendapat yang pembicara sampaikan. Mengapa saya katakan demikian? Bukankah dengan adanya terobosan ini menjadi salah satu bentuk hal yang baru bagi para murid ketika mereka terjun ke dunia internet, menggunakan internet sebagai jalan pintas untuk belajar. Kemudian mereka dapat menambah wawasan mereka jauh dari hal yang lebih luas dibandingkan ketika kita berada dalam kelas hanya melihat sumber-sumber yang referensinya hanya sedikit saja, hanya berusaha dan hanya membaca dari media-media buku yang mungkin telah ketinggalan zaman, telah ketinggalan informasinya. Kemudian kita kembangkan di internet, kita mencari sumber informasi yang jauh lebih luas. Dan mengapa saya katakan kreatif? Di sini siswa mampu menunjukkan bakat-bakatnya, siswa mampu mengembangkan kreativitas mereka. Salah satunya mereka membentuk sebuah media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan oleh seluruh aspek bahkan masyarakat umum. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas sanggahannya. Di sini saya tekankan lagi, saat ini belajar beradaptasi dengan era modern dan menerima konsep media ekosistem baru dalam dunia pendidikan yang diketahui oleh para pelajar. Sayangnya mereka tidak terlalu efektif atau dari penggunaan teknologi tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara 1, 2, dan 3 dari tiap tim yang telah menyampaikan argumen dan sanggahannya. Demikian, selanjutnya saya akan menyimpulkan pembahasan debat kita pada kali ini. Dengan adanya internet, kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan tentunya semakin dipermudah. Dengan hal ini, kita mampu bersaing dengan dunia luar untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru dengan luasnya wawasan yang dapat dijangkau. Walau demikian, penggunaan internet tidak dapat terlepas dari dampak negatif. Oleh karena itu, penggunaan internet yang baik perlu dibantu oleh seluruh pihak, baik dari peserta didik itu sendiri, pendidik, orang tua, ataupun pihak sekolah agar penggunaan internet bisa dimanfaatkan secara optimal. Demikianlah pelaksanaan debat kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tim A positif dan tim afirmatif yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Asos Profesor Isnaini Leosanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kemahiran berbicara. Saya Iga Solvia Watisha, moderator. Di sini mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.